menghubungkan kita pada masa lalu. Ingatan tak pernah bisa memilih kapan dan kepada siapa ia akan hadir. Ingatan juga tak bisa memilih akan hadir dalam bentuk yang indah atau justru menyesakkan dada. Ingatan-ingatan masa lalu ini akan divisualisasikan dalam sebuah monolog yang dikolaborasikan dengan musikalisasi puisi karya Ibu Suci Purwaningsih SPD. Ingatan seperti apa dan dalam benak siapa ingatan itu akan hadir? Mari kita saksikan penampilan kolaborasi musikalisasi puisi, ingatan luka dan monolog Malam Semakin Larut. Selamat menyaksikan.
Pergi kau. Pergi. Aku tidak butuh. Pergi. Aku tidak butuh. Pergi. Pergi. Bertahun-tahun suaraku tidak pernah didengar orang-orang. Aku menolak, namun justru dianggap sebagai pemberontak. Tidak satupun orang yang mau mendengar atau membela perkataanku. Hei, bukankah adab manusia itu ketika ada orang lagi berbicara, itu mesti didengarkan? Sejak aku hampir meninggal karena tenggelam di laut, berjuang menyelamatkan temanku, paruh tubuhku hilang, entah kemana. Aku tidak tahu mengapa laut ini membawa malapetaka. Temanku tersedot di lubang yang sangat dalam. Barangkali lubang itu bekas pengoboran yang ditinggalkan. Laut selalu membawa kematian. Pikiranku selalu kosong. Tubuh sudah tidak bertenaga. Temanku tidak terselamatkan. Aku merasa tidak memiliki semangat hidup sebab tidak berhasil menyelamatkannya. Kemarin, aku bermimpi ada lelaki tua mendatangiku. Ia berkata bahwa akan ada bencana yang sangat dahsyat di kota ini. Setelahnya, aku mendengar suara temanku meminta tolong dari arah laut yang jauh. Sama persis dengan suara ketika ia tenggelam waktu itu. Ya, suara itu seperti benar-benar nyata. Ketika aku terbangun, aku sudah tidak menemukan apapun. Tubuhku masih tetap sama, masih terpasung di pinggir pantai. Ibuku pernah berkata, percayalah, Nak, hidup memang penuh perjuangan. Lakukan apa yang kamu anggap benar. Teruslah berdoa, jangan tinggalkan sholat. Hidupmu akan diselimuti kebahagiaan. Semenjak kapal-kapal asing berdatangan, rumahku sudah tidak lagi aman. Orang-orang itu berdatangan dan berbuat semaunya. Rumahku digusur. Gedung-gedung, hotel, tempat wisata, dan pelabuhan baru akan dibangun di sana. Akan ada kota baru. Tidak, tidak, jangan bawa ayahku. Ayahku tidak bersalah. Tidak, tidak. Ya Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepada kami? Tidak, tidak. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi begitu saja. Aku tidak boleh lemah. Aku harus kuat menghadapi ini semua. Sampai titik darah penghabisan. Harus.
Malam itu, ayahku dibawa pergi beberapa kelompok orang berseragam dan lengkap dengan senapan. Aku tidak tahu mereka membawanya kemana. Sementara kami, aku dan ibuku dipaksa pergi karena dianggap membangkang. Tidak mau diberikan ganti rugi atas pembelian rumah warisan kakekku. Kami terpaksa pergi ke tempat yang tidak jauh dari rumahku saat itu. Ya, rumah yang asing bagi kami. Uang yang diberikan tidak seperti apa yang sudah dijanjikan. Satu persatu orang meninggalkan pantai ini demi uang yang tidak seberapa. Mereka rela menukar warisan leluhur mereka hanya iming-iming kemewahan semata. Bahkan ayahku menolak pun sudah tidak ada artinya. Justru ia bertaruh nyawa. Dan sampai sekarang kita tidak tahu di mana keberadaannya. Di mana keadilan untuk kami? Suara burung. Suara burung itu. Ya. Suara burung itu mengingatkanku bertahun-tahun yang lalu sebelum ayah dibawa pergi. Ya Tuhan, aku meminta keadilan, berteriak dan memberontak karena tidak satu pun orang yang mendengar. Namun justru aku dianggap gila. Kakiku diikat dan dibiarkan di pinggir pantai tanpa pendampingan siapapun. Yang sabar, Nak. Ibu akan selalu mendatangimu dan menjengukmu. Mengapa orang-orang dengan mudah melakukan apa saja kepada orang miskin dan tidak berdaya? Aku melawan demi kebenaran, merebut hak kami. Justru mereka yang mengasingkan kami. Malam semakin larut. Aku merasa ada ibu yang datang menghampiriku. Ia melepaskan pasung dari tangan dan kakiku. Suaranya masih terdengar dengan jelas. Nak, sebenarnya yang membebaskanmu bukanlah aku, tetapi hatimu yang ikhlas dan merdeka. Aku tersentak oleh kalimat itu. Aku harus rela menerima nasib. Harus bangkit untuk menempuh hidup yang lebih baik. Tetap melawan ketidakadilan yang menimpa kami. Aku masih berdiri di sini. Meski malam semakin larut, Ibu.